Halo sahabat Andragogi semuanya, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan, bersama saya Dr. Supriyadi MPD. Pada video kali ini kita akan membicarakan sebuah hal yang berkenaan dengan unsur A, B, C, D, dan unsur SMART dalam merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda simak rekaman video Zoom berikut ini. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar peserta didik. Merumuskan tujuan pembelajaran itu harus bersandar pada 4 komponen. Apa 4 komponen itu? Pertama, komponen A, audien, B, behavior, C, condition, D, degree. Jadi 4 ya. Inilah yang disebut dengan unsur ABCD. Jadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran, ABCD ini nggak boleh lupa, nggak boleh tinggal. Harus keempat unsur ini ada di dalam tujuan pembelajaran. Apa itu ABCD? A adalah siswa atau peserta didik yang disebut dengan audien itu. Yakni siapa yang menjadi peserta didik dalam proses pembelajaran. B, behavior. Apa itu behavior? Behavior adalah sejumlah perilaku yang nanti akan diamati sebagai bukti bahwa siswa itu selesai, sukses dalam mengikuti sebuah kompetensi. Atau siswa itu sukses mencapai sebuah kompetensi. Jadi sejumlah perilaku yang dapat ditampilkan oleh siswa nanti sebagai bukti bahwa siswa yang bersangkutan sudah mencapai kompetensi. Kemudian C, condition. Condition adalah persyaratan yang harus terpenuhi sehingga perilaku yang diharapkan itu dapat ditunjukkan oleh siswa. Nanti dalam bentuk contoh akan lebih mudah memahaminya. Kemudian degree lagi. Apa itu degree? Degree adalah ukuran atau tingkat keberhasilan dari pencapaian perilaku yang berbentuk kecepatan, ketepatan, kualitas, atau kuantitas, tetapi bukan nilai karakter. Nah, pada tujuan pembelajaran ini berbentuk kecepatan, ketepatan, kualitas, atau kuantitas. Contoh rumusan tujuan pembelajaran. Saya gambarkan begini Bapak Ibu. Bentuknya ABCD ya. Rumusnya kan ABCD. Akan tetapi susunannya di dalam tujuan pembelajaran nanti tidak mesti ABCD. Rumusnya saja yang A, B, C, D, tetapi dalam tujuan pembelajaran, unsur itu bisa saja tidak A duluan, B, kemudian C, kemudian lalu D terakhir, tidak mesti seperti itu. Dia bisa jadi C, A, B, D nanti. Nah, kita coba lihat. Masing-masing sudah saya warnai nih Bapak Ibu. Audien, warnanya merah. Behavior, warnanya biru. Condition, warnanya hijau. Degree, warnanya putih. Nah, bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran yang baik itu? Kira-kira seperti ini. Misalnya, kita buat tujuan pembelajaran begini. Setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana, siswa mahir berjalan lurus ke satu arah dengan tepat. Ini bukan contoh PAI ya. Nanti contoh PAI silakan kita putar saja ke PAI. Setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana, ini apa ini Bapak Ibu? A, B, C, atau D? Jangan ragu Bapak Ibu, lihat aja warnanya. 03 C. Apa yang dimaksud dengan C? C adalah satu kondisi yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik. Apa itu kondisi yang harus dikuasai? Siswa harus mampu melakukan gerakan pada permainan sederhana. Itulah kondisinya. Maka bagian ini disebut dengan C. Inilah yang condition itu. Jadi merumuskan tujuan pembelajaran nanti boleh saja Bapak Ibu meletakkan unsur C di awal.
Kata setelah ini membuktikan bahwa dia menjadi tujuan. Kalau sebelum Bapak Ibu buat, nanti tidak terukur dia nanti. Nah, makanya orang membuat rumusan tujuan pembelajaran itu ya setelah pembelajaran berlangsung, misalnya setelah melakukan gerakan, setelah mempelajari topik tentang makharijul huruf, bisa jadi siswa itu apa? Audien. Mahir, bisa, mampu. Sengaja warnanya hitam saya buat ya, karena itu tidak masuk ke unsur ABCD. Tapi akan menjadi ukuran nanti. Silakan Bapak Ibu tempatkan. Ya, saya ingatkan ini, kata-katanya boleh macam-macam. Kalau di tujuan ini saya contohkan mahir. Mahir. Kenapa mahir Bapak Ibu? Kata-katanya kenapa mahir saya pilihkan ini? Bisa melaksanakan. Nah, tujuan pembelajaran ini ngarah kemana? Coba cakrawala Bapak Ibu buka kembali ke topik yang lalu. Psikomotor. Karena tujuan pembelajaran ini merupakan penjabaran dari KD psikomotor. Kalau kita runut ke atas, tujuan pembelajaran ini kan dijabarkan dari KD ini. Nah, KD ini adalah KD psikomotor, makanya tujuan pembelajarannya arah ke psikomotor. Kalau psikomotor nanti bisa menggunakan kata mahir, bisa menggunakan kata terampil, bisa menggunakan kata-kata yang berbau psikomotor nanti. Kan cocok itu. Setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana, itu psikomotor kan? Iya, Pak. Ya, melakukan gerakan itu kan psikomotor. Nah, siswa mahir. 4 kata-kata mahir di situ. Kenapa? Karena tujuan pembelajarannya ngarah ke psikomotor. Mahir apa? Mahir berjalan lurus ke satu arah. Nah, itu kan psikomotor. Berjalan lurus ke satu arah. Nah, berjalan lurus ke satu arah masuk ke unsur behavior, yaitu perilaku yang diharapkan nanti. Apa perilaku yang diharapkan? Mampu berjalan lurus ke satu arah. Itu unsurnya behavior. Nah, bagaimana dengan degree? Degree adalah kata dengan tepat. Degree menjadi ukuran berupa kecepatan, berupa kuantitas, berupa kualitas. Seperti definisi tadi, jangan lupa. Dia, saya kembalikan ya layarnya. Nah, ini kan terlihat. Nah, degree itu adalah tingkat keberhasilan pencapaian perilaku. Dapat berbentuk kecepatan, ketepatan, kualitas, atau kuantitas. Nah, maka kata dengan tepat itu mengandung unsur degree dari unsur kualitas dari pencapaian A, B, C-nya. Nah, begini cara merumuskan tujuan pembelajaran itu, Bapak Ibu. Kalau contoh keduanya bisa kita lihat, ini masih contoh bukan PAI ini. Kalau tadi setelah ya, setelah, nah sekarang melalui, boleh. Setelah melalui juga boleh. Kalau ini setelah mempelajari tentang makharijul huruf, misalnya kalau contoh PAI, siswa mahir mengucapkan atau mahir melafazkan Quran surat sekian, ayat sekian dengan tepat misalnya. Nah, boleh seperti itu Bapak Ibu, contoh PAI-nya. Nah, ini contoh berikutnya. Melalui kegiatan mengamati video daur air. Nah, ini sebagai condition-nya. Apa kondisi yang dilakukan pada waktu itu adalah kegiatan mengamati video daur air. Lalu siswa dapat. Bukan mampu di sini ya. Kalau tadi mahir. Kalau di sini dapat. Kenapa dapat Bapak Ibu? Karena tujuan pembelajarannya mengarah pada kognitif. Apa buktinya kognitif? Nih, ada kata menjelaskan kan? Nah, kalau kita pergikan ke taksonomi, menjelaskan itu masuk ke C, ke P, atau ke A? Ke kognitif, ke afektif, atau psikomotor? C, Pak. C berapa? Kognitif. C2, Pak. C2. Jangan sampai salah ya, Bapak Ibu. C2 itu. Apa C2 bunyinya? Kalau menurut Bloom atau menurut Anderson sama itu C2 apa? Memahami atau understanding. Jangan sampai lupa Bapak Ibu. Pemahaman tentang taksonomi, pemahaman tentang KKO nanti akan sangat menentukan
bagaimana kita mengembangkan perangkat pembelajaran lebih jauh. Jangan sampai nggak paham Bapak Ibu di taksonomi itu. Jangan katakan nanti menjelaskan C3 atau bahkan menjelaskan itu katakan C1, bukan. Ini kan jelas ke kognitif perginya. Nah, ketika ke kognitif kita bisa gunakan. Jadi siswa dapat ngapain? Dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan. Nah, degree-nya apa? Secara tertulis. Kalau degree-nya secara tertulis berarti siswa nanti diharapkan membuat komentar atau membuat tulisan di secari kertas. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk unsur A, B, C, D ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajaran afektif nanti bisa nggak? Kalau afektif gimana kira-kira bunyinya? Misalnya ini. Setelah mendengarkan cerita Fathul Makkah, diharapkan siswa apa? Siswa mengambil pelajaran, mengambil hikmah, mengambil ibrah tentang demokrasi dalam Islam dengan tepat, misalnya. Atau secara tertulis. Misalnya. Oke, Pak Ibu? Itu juga bisa kita buat untuk afektif. Jadi tujuan pembelajaran itu nanti ada tujuan pembelajaran kognitif, tujuan pembelajaran afektif, dan tujuan pembelajaran psikomotor. Tujuan pembelajaran itu dikembangkan berdasarkan KD. Tentu berdasarkan KD. Kalau KD-nya kognitif, nanti tujuan pembelajarannya jangan nyimpang, harus berbau kognitif. Kalau KD-nya psikomotor, nanti tujuan pembelajarannya juga ngarah pada psikomotor. Boleh, Pak Rusdi, silakan. Bertanya Pak, penyusunan tujuan pembelajaran ini apakah syaratnya harus dapat dinilai Pak? Sebentar ya Pak ya. Saya tulis S sama dengan N sama dengan A sama dengan R sama dengan T sama dengan. Kelihatan perubahan ini Pak Ibu? Saya tulis 5 huruf S, M, A, R, T. Kelihatan? Kelihatan. Rambu-rambunya ini Bapak Ibu. Saya buat judulnya ya. Rambu penyusunan tujuan dan indikator. Apakah tujuan yang Bapak rumuskan, Bapak Ibu rumuskan, atau indikator yang Bapak Ibu rumuskan, terserah. Rambu-rambunya ada 5 ya. Apa itu? S, specific. M, measurable. A, achievable. R, reliable. T, time boundary. Rambu-rambu dalam penyusunan tujuan pembelajaran itu harus spesifik, Pak. Jadi tujuan pembelajaran itu harus spesifik. Apa maksudnya spesifik? Maksudnya gini. Bentar ya, spesifik itu. Ganti-ganti slide nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bingung. Nah, nih, spesifik. Jadi kita mutar-mutar nih. Spesifik itu apa maksudnya? Misalnya gini. Seperti yang kita tampilkan ini spesifik nih Pak. Melalui kegiatan, nah yang inilah. Nah ini, setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana, siswa mahir berjalan lurus ke satu arah dengan tepat. Ini spesifik nih Pak. Kenapa? Karena kegiatannya satu Pak. Setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana, ini kan satu. Nah satu. C-nya satu, lalu B-nya satu. Kalau yang tidak spesifik gimana? Nah ini misalnya, setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana dan permainan kompleks, nah itu tidak spesifik namanya. Tambah lagi nih, kita coba ya Pak ya. Siswa mahir berjalan lurus dan berbelok. Nah, itu tambah tidak spesifik lagi. Kenapa? Kenapa ini dikatakan tidak spesifik? Karena nanti pada gerakan permainan sederhana bisa saja siswanya bagus. Pada permainan kompleks bisa saja dia tidak bagus.
Kalau di permainan sederhana bagus, di kompleks tidak bagus, berarti sementara dia di 1 poin. Nah, apakah tujuan pembelajaran ini kita katakan sukses atau tidak? Berhasil atau tidak? Tentu kita bingung, Pak. Mana bisa kita katakan sukses sementara yang satu iya dan yang satu tidak. Nah, ini yang tidak spesifik. Oke, maka oleh sebab itu tujuan pembelajaran itu harus spesifik. Apa maksudnya spesifik? Memiliki condition 1, memiliki behavior 1. Nah, paham Pak ya? Behaviornya nggak boleh ganda, conditionnya nggak boleh ganda. Atau degree-nya juga nggak boleh ganda. Dibuat pula di sini seperti ini ya. Nah, menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan secara lisan dan tertulis. Nah, itu nggak boleh terlalu banyak nanti. Lisannya bagus, tertulisnya nggak bagus. Maka rumusan ini jadi gagal. Tidak bisa kita katakan sukses. Kenapa? Karena dalam satu tujuan ada yang bagus, ada yang tidak. Nah, itu spesifik namanya, Pak. Nah, lanjut. Yang kedua apa lagi? Measurable. Measurable. Measurable, Pak ya. Measurable. Apa artinya measurable? Nah, dapat diukur atau terukur. Nah, ini yang pertanyaan Pak Rusdi tadi. Kalau terukur, bisa diujikan nggak nanti? Bisa. Bisa diukur nggak nanti? Bisa. Diukur dengan apa? Nah, nanti bisa diukur dengan reliable-nya. Nih, bisa diukur dengan R-nya. Bisa diukur dengan T-nya, Pak. T ini jangka waktu ya. Misalnya dalam 1 kali pertemuan. Nah, nanti bisa diukur apakah dalam 1 kali pertemuan tujuan ini sudah tercapai atau tidak. Measurable. Itulah yang dimaksud dengan terukur. Indikator juga begitu. Karena ini saya bikin tujuan penyusunan tujuan dan indikator. Indikator juga begitu. Measurable juga. Harus bisa diukur atau terukur. Harus bisa terukur, Pak. Tidak sesuatu yang tak bisa diukur, sesuatu yang melebihi kemampuan siswa. Contoh, Bapak membuat tujuan pembelajaran di SD. Lalu Bapak buat tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari pelajaran tentang tata cara sholat, siswa dapat membandingkan cara sholat Maliki dan Syafi'i. Measurable nggak? SD ini? Measurable nggak? Ya. Sulit mengukurnya, Pak. Lagian tidak cocok untuk usia perkembangannya. Masa di SD disuruh membandingkan cara sholat Maliki dan Syafi'i? Di perguruan tinggi aja baru bisa dilakukan kalau jurusannya PAI. Kalau jurusannya tidak PAI juga tidak measurable, Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, Bapak Ibu. A, achievable. Apa artinya achievable, Pak? Dapat dikuasai, dapat diraih ya. Sama seperti contoh tadi, Pak. Dapat dikuasai sesuai dengan tingkat perkembangan usia peserta didik. Baik mental maupun fisiknya. Anak-anak tentu tidak mampu melompat melebihi kemampuannya. Jangan sampai buat tujuan pembelajaran itu melebihi kemampuan fisiknya. Jangan buat tujuan pembelajaran itu melebihi kemampuan psikologisnya. Jangan buat tujuan pembelajaran itu melebihi kapasitas kognitifnya. Kalau anak-anak di SD, paling keterampilan berpikirnya adalah keterampilan berpikir konkret. Jangan buat keterampilan berpikir abstrak menjadi tujuan pembelajaran, karena itu tidak achievable. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Oke. Kemudian reliable. Reliable apa, Bapak Ibu? Nah, reliable itu adalah real, realistis, dan dianjurkan sesuai dengan kehidupan nyatanya sehari-hari. Itu nih dianjurkan betul nih, Pak. Dalam model pembelajaran CTL, Contextual Teaching and Learning, ini menjadi ide utamanya. Jangan perkenalkan gajah ke siswa dalam bentuk abstrak. Kenalkan gajah itu ke siswa, apakah siswa akan dibawa ke gajah atau gajah dibawa ke siswa? Paham maksudnya, Bapak Ibu? Ini agak ekstrim. Ketika memperkenalkan gajah ke siswa, bawa siswa ke gajah. Mungkin nggak bawa siswa ke gajah? Nggak mungkin, Pak. Jauh misalnya. Dari Sejunjung. Sejunjung ada kebun binatang ya. Ada gajahnya nggak di situ? Sawah Lunto ya.
Sawalunto ada kebun binatang. Ada gajah nggak di situ? Mungkin nggak dibawa gajah. Oh bisa, bawalah. Jauh Pak, memakan waktu. Nanti habis jam pelajaran orang lain, guru lain, gara-gara kita bawa siswa ke gajah. Nggak mungkin, ya sudah. Bawa gajahnya ke kelas. Wah, tambah nggak mungkin Pak. Masa gajah dibawa ke kelas? Ngamuk dia di kelas nanti. Oh, mengandung bahaya dan sebagainya. Lalu apa? Hadirkan miniatur gajah. Atau hadirkan perwakilan gajah itu ke kelas. Itu contohnya, contoh ekstrim. Sehingga apa? Sehingga pemahamannya ke gajah itu komprehensif. Jangan sampai siswa nanti berkesimpulan gajah itu tipis. Kenapa? Karena yang dibawa telinganya. Jangan sampai kesimpulan siswa nanti gajah itu bulat besar seperti pohon kelapa, karena yang diamati siswa adalah kakinya. Nah, itu yang reliable, yang realistis. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah tujuan pembelajaran yang realistis. Terakhir, time bond, Pak. Time boundary. Time boundary ini memiliki jangka waktu. Tidak sepanjang masa, tidak berlaku terus-menerus, tapi tujuan pembelajaran itu harus diarahkan apakah dia untuk 1 kali pertemuan, apakah untuk 2 kali pertemuan, atau apakah untuk 1 semester. Itu yang dimaksud dengan time bond. Jadi ketika kita menetapkan tujuan pembelajaran, oh ini untuk pertemuan ketiga, ini untuk pertemuan keempat. Nah, pertemuan ketiga dan keempat itu adalah time bond-nya. Jadi tujuan pembelajaran itu harus SMART ya Pak ya. Kuncinya SMART. Indikator SMART. Tujuan pembelajaran SMART. Apa itu SMART? Specific, measurable, achievable, reliable, dan time boundary. Kuncinya itu Pak. Bisa dipahami Pak Rusdi? Ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Itu untuk tujuan pembelajaran. Untuk ABCD pemahamannya seperti itu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu bikin RPP, bikin perangkat pembelajaran, jangan khawatir, jangan ragu lagi dalam menyusun tujuan pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat persembahan kami ini. Andragogi Channel mengucapkan salam Andragogi.